Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda Ayu Puspita ya. Selamat siang, Ya. Mbak. Gimana kabarnya hari ini Bunda Ayu? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, luar biasa ya. Mbaknya gimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya. Bunda Ayu hari Ya. ini hadir lagi ya di Media Mistik ya. Oh iya, ini yang kedua ya. Iya, berarti kedua ya. setelah sebelumnya membahas mengenai Mahabbah Surat Yusuf. iya. Betul sekali. Bunda Ayu kali ini kita akan membicarakan mengenai Mahabbah Surat Al-Fatihah, ya kan? Iya. Masih seputar Mahabbah ya Bunda ya. Oke. Nah, di sini kita nanti akan membahas mengenai Mahabbah Surat Al-Fatihah tentang keajaibannya atau keistimewaannya. Dan kita mulai dengan pertanyaan pertama ya Bunda Ayu ya. Iya. Apa itu Mahabbah Al-Fatihah Bunda Ayu? Baik. Ada sebagian besar yang sudah tahu arti dari mahabbah, ada yang belum ya. Dan ini juga pernah saya sampaikan di video pertama waktu Mahabbah Surat Yusuf. Nah, sekarang kita membahas Mahabbah Al-Fatihah. Iya. Oke. Mahabbah. Kita tahu bahwa dalam bahasa Arab artinya rasa cinta. Dan rasa cinta itu fitrah ya. Setiap manusia mempunyai rasa cinta. Iya, benar. Seperti Mbak pasti mempunyai rasa cinta Iya. ya. Rasa cinta terhadap orang tua, kekasih, pasangan, rasa cinta terhadap Rasul, rasa cinta terhadap alam semesta. Jadi Iya. Rasa cinta itu ada dalam diri kita. Kalau disandingkan dengan Mahabbah Al-Fatihah, itu bisa diartikan bahwa mempunyai khasiat untuk menumbuhkan rasa cinta tersebut, gitu. Khusus untuk Surat Al-Fatihah, begitu. Iya. Menumbuhkan rasa cinta dalam diri kita terhadap sesuatu gitu Iya, Bunda. yang spesial ya. Terus yang menjadi dasar atau sejarahnya kenapa Surat Al-Fatihah dijadikan Mahabbah Bunda? Baik. Seperti yang kita ketahui bahwa Surat Al-Fatihah termasuk surat surat Makkiyah, betul Iya, ya? betul. Karena diturunkan di kota Mekah. Mekah, iya. Nah, banyak sekali sebutan spesial mengenai Surat Al-Fatihah ini. Banyak disebutkan bahwa Surat Al-Fatihah adalah Ummul Kitab atau induknya Al-Quran. Iya. Ada yang bilang bahwa 7 ayat yang sering diulang-ulang. Sebagai contoh, sholat wajib 5 waktu ada Iya, Surat Al-Fatihah. Iya, benar. Dalam setiap doa para ulama dan apapun hajat ada Surat Al-Fatihah di iya. belakangnya. Dan ada juga sebutan Surat Al-Fatihah adalah asyifa, yaitu obat penyembuh gitu. Jadi begitu banyak keistimewaan dari Surat Al-Fatihah tersebut, Mbak. Gitu. Kemudian manfaatnya nih selain dijadikan untuk mahabbah, sebagai contohnya bisa buat apa aja Bunda? Banyak sekali manfaat, yaitu tadi ya, bisa penyembuh. Karena inti dari itu adalah menumbuhkan rasa cinta ya. Iya, Jadi benar. untuk keharmonisan rumah tangga juga bisa. Ya tadi pengobat juga bisa sebagai obat. Lalu untuk mendapatkan jodoh idaman. Sebenarnya banyak sekali. Apalagi yang berbau positif, hajat atau keinginan yang berbau positif itu ya ada dalam Surat Al-Fatihah gitu. Yang nggak bisa disebutin semuanya ya Iya, Bunda ya. banyak sekali keutamaannya. Terus kalau untuk Mahabbah Al-Fatihah sendiri nih Bunda, yang boleh mengamalkan siapa Bunda? Maksudnya dari hanya untuk para muslim atau mungkin sahabat yang non muslim juga boleh mengamalkan Oke. Surat Al-Fatihah ini? Sebenarnya semua boleh mengamalkan, apalagi terutama kita sebagai umat muslim ya. Tapi kalau ada pertanyaan bagaimana Bunda kalau non muslim mengamalkan Mahabbah Surat Al-Fatihah? Di sini begini ya Mbak ya, ada 2 versi. Ada banyak para pakar ulama mengatakan bahwa boleh dilakukan juga sama non muslim, dan di sini ada yang belum boleh. Artinya begini, kalau yang boleh dulu ya, kalau yang boleh untuk semuanya gitu, karena banyak manfaat ya, fadilah di dalam Surat Al-Fatihah itu. Nah yang kedua, yang belum boleh artinya begini, kalau dalam suatu agama pasti kan ada aturan-aturan baik, ada peraturan lah di dalamnya. Kayak seperti umat Islam kita, kita kalau ada apa-apa kan pasti kita membicarakannya terlebih dahulu oleh yang lebih
lebih gitu mempaham gitu, Iya. para ulama besar, para kiai kan gitu. Kalau misalnya ini contoh saja, kalau Nasrani atau umat Kristen itu berarti konsultasinya lebih ke pendetanya gitu. Lebih baik dibicarakan lebih dahulu. Takutnya kan nanti ada miskomunikasi, takutnya ada kesalahan omongan bicara A dijadikan bicara B gitu. Jadi ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Salah satunya begini, yang dibolehkan. Ada seorang mu'alaf ya, pindah agama, jadi agama lain, dia Muslim sekarang, dan dia malah cenderung lebih memahami makna dari nggak cuma surat Al-Fatihah ya, banyak gitu, dibandingkan seorang Muslim yang notabene dia terlahir dari keluarga Muslim gitu. Yang seharusnya lebih tahu gitu ya. Begitu. Itulah manfaat dari setiap misalnya mahabbah surat Yusuf, misalnya mahabbah surat Al-Fatihah gitu. Saya juga pernah menyampaikan di video yang lalu bahwa jangan sampai kita mengistimewakan satu surat saja walaupun memang itu spesial gitu. Karena semua surat di dalam Al-Quran itu baik dan semuanya baik lah, pokoknya intinya seperti itu. Tapi karena kita bahas yang Al-Fatihah yang memang aslinya dia adalah umul kitab ya, induknya Al-Quran. Jadi ada mu'alaf yang benar-benar memahami, meyakini, ya alhamdulillah banyak fadilah, manfaat yang dia dapat gitu. Akhirnya malah saya kagum dengan beliau yang banyak memahami ilmu-ilmu Islami gitu. Tapi misal ada seorang non-muslim nih Bunda yang mengamalkan mahabbah ini, apakah juga akan merasakan manfaatnya? Iya, ada dan banyak. Makanya di sini saya juga kembalikan ke semuanya karena ada dua versi, ada yang dibolehkan, ada yang konsultasikan dulu kepada ulamanya. Iya, begitu, yang lebih paham, gitu kan, lebih paham gitu. Jadi ada juga yang non-muslim banyak berhasil dan akhirnya alhamdulillah malah kebanyakan dia mengikuti ajaran Islam, artinya banyak yang mu'alaf juga setelah dia merasakan manfaat, ketenangan batin yang luar biasa seperti itu gitu. Berarti pernah ada pengalaman tersendiri ya dengan kliennya Bunda? Iya, dan banyak. Gitu. Terus untuk syarat mengamalkan mahabbah Al-Fatihah ini Bunda, ada syarat-syarat tertentu nggak Bunda yang harus dilakukan? Kalau syarat ada yang wajib ya, jadi dia harus suci ya. Suci dalam artian? Begini, ada seorang perempuan pasti haid gitu kan, ada masa-masa haid gitu, yang suci. Kalau bisa ya, kalau kita melakukan doa hajat itu dalam keadaan suci. Berwudu begitu. Ya hanya simpel sih, sederhana seperti itu, nggak ada yang yang harus terlalu membebani kita untuk mengamalkannya sih, tidak ada. Gitu. Berarti nggak ada kayak kita harus puasa berapa hari gitu? Oh, kalau puasa ini sebenarnya nggak ada, tapi tergantung niat kita. Kalau kemantapan hati kita, aku tak barengi dengan puasa nih gitu, biar tambah mantep, ya silahkan, itu jauh lebih baik. Tapi kalau diwajibkan harus Anda membaca surat Al-Fatihah sebanyak segini, harus puasa, harus sholat malam berapa, itu nggak ada gitu. Itu kemantapan, kembali ke kemantapan diri kita aja. Berarti gitu. Tergantung dari pribadi yang mengamalkan itu ya Bunda betul. Ya. Mantapnya seperti apa. Terus menurut Bunda Ayu, kapan waktu yang tepat untuk mengamalkan mahabbah Al-Fatihah ini? Nah, untuk sebenarnya nggak ada patokan kapan ya. Setiap hari, setiap waktu bisa. Tapi memang ada waktu-waktu khusus ya untuk bisa mengamalkannya agar lebih mantap gitu kan. Bisa di sepertiga malam gitu, setelah sholat subuh atau kalau kita kebanyakan kan lebih baik sholat subuh itu digunakan dengan membaca banyak surat-surat di dalam Al-Quran daripada langsung tidur lagi kan gitu. Itu waktu yang pas tuh itu, setelah sholat subuh, sepertiga malam. Terus ya sholat wajib 5 waktu itu juga baik untuk dilakukan. Tapi nggak ada itu ya Bunda ya, nggak ada aturannya harus diamalkan minimal dibaca sekian kali gitu, nggak ada ya Bunda? Nah itu tergantung guru spiritual dari seseorang yang mengamalkannya.
seperti halnya murid ya. Murid kan harus ada guru pendamping biar hajatnya atau ya biar bisa membimbingnya lebih baik lah. Nah, itu tergantung dari guru spiritualnya juga gitu. Nah, kemudian saat kita sedang mengamalkan Mahabbah Al-Fatihah ini, Bunda, apa yang tidak boleh kita lakukan? Maksudnya, kalau kita mengamalkan Mahabbah Al-Fatihah, kita nggak boleh melakukan hal ini, nanti akan mengurangi khasiatnya gitu. Ada nggak, Bunda? Itu termasuk kayak pantangan gitu ya? Iya, benar. Oke, kalau pantangan sebenarnya nggak ada sih. Intinya itu kemantapan hati, keyakinan hati. Di sini saya mau cerita sedikit nih. Ada seorang santri, ya, dia datang ke ulama, ya, kiai besar lah ya. Dia dikasih amalan sama kiai tersebut, gitu. Kamu baca ya Hayyu ya Qayyum sebanyak 200 kali atau berapa waktu itu. Nah, dia amalkan. Nah, masalahnya di sini santri tersebut itu orang Jawa tulen. Jadi yang didengar dia bukan ya Hayyu ya Qayyum, tapi ya kayuku ya kayumu gitu. Gitu, nah, ya? tapi karena dia merasa yakin, dia merasa bahwa itu ada kebaikan di dalamnya gitu. Dari guru spiritualnya, dia yakin Allah akan mengijabah. Pokoknya dia mantap dan meyakini bahwa itu bisa atas kehendak Allah gitu. Dia baca beratus, padahal itu salah ya. Tapi kemantapan dan keyakinannya itu yang membuat dia itu bisa berjalan di atas akhir. Gitu. Dan itu salah satu manfaat kenapa setiap kita mengamalkan suatu amalan, Mahabbah, surat Yusuf, surat Al-Fatihah, lalu surat Yasin, seperti itu. Kalau kitanya harus mantap, kita yakin, kita istiqomah, insya Allah itu hampir 99% itu terkabul. Yang penting istiqomah sama mantap tadi. Gitu. Berarti intinya amalan apapun itu harus dilakukan dengan istiqomah. Betul dan juga sekali. Kemantapan hati ya Bunda, agar kita merasakan manfaatnya. Iya, sebenarnya apapun sih, kalau kita mencari rezeki juga, kalau kita nggak mantap, yakin dalam diri kita ya nggak bisa tercapai target kita gitu. Semuanya gitu. Kalau kita ya berpikir positive thinking ya, husnuzon, lalu mantap, yakin, istiqomah, ikhtiarnya ya, insya Allah semuanya itu akan indah pada waktunya. Jadi apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Berarti di sini ikhtiar juga tidak kalah penting ya Bunda ya? Iya, betul sekali. Selain gitu. Mengamalkan Al-Fatihah, kita juga harus berikhtiar ya dengan melakukan usaha-usaha nyata betul, seperti itu Bunda ya. Harus diimbangi ya. Iya. Terus untuk tata caranya Bunda ya, cara yang baik untuk mengamalkan Mahabbah Al-Fatihah ini gimana Bunda? Iya. Kalau dari guru spiritual saya mengajarkan ke saya bahwa surat Al-Fatihah itu baik Anda lakukan di waktu khusus tadi ya, sepertiga malam, lalu bisa di sholat subuh ya, atau bisa dilakukan di saat memang Anda itu merasa tenang, merasa nyaman gitu. Anda bisa membaca sebanyak 119 kali kalau dicoba ya setiap sholat fardu gitu. Ditambah kalau mau ya, insya Allah Anda bisa sholat hajat sepertiga malam, lalu bacakan surat Al-Fatihah dengan keyakinan tadi, kemantapan tadi, dan keistiqomahan Anda. Nah, misalkan nih Bunda ya, kalau kita memiliki hajat berbeda, maksudnya gini, Al-Fatihah kan tadi Bunda yang seperti yang Bunda Ayu sebutkan, banyak manfaat yang kita dapatkan. Nah, kalau kita ingin merasakan manfaat yang lainnya dengan Mahabbah Al-Fatihah ini, apakah itu juga nanti akan mempengaruhi perbedaan pada tata caranya, Bunda? Apakah tata caranya berbeda dengan yang sebelumnya? Iya, maksudnya setiap hajat, misalnya jodoh gitu, harus mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak ini gitu. Oke, itu memang ada sih. Makanya di sini saya sarankan bagi Anda ya, kalau bisa ada guru pendamping ya, untuk membantu Anda, selalu membimbing Anda gitu. Sebagai contoh aja untuk permasalahan rumah tangga agar harmonis, itu bisa membaca surat Al-Fatihah sebanyak 120 kali gitu setiap sholat fardu. Kalau ingin mendapatkan jodoh idaman, jangan lupa untuk sholat duha juga, sholat hajat juga gitu. Jumlahnya bisa ditambah
gitu. Ada yang selama 125 kali. Jadi memang setiap hajat berbeda. Berbeda tata cara Betul mengamalkannya ya sekali. Bunda. Nah, terus terakhir nih Bunda, untuk sahabat media mistik nih yang ingin mengamalkan surat Al-Fatihah ini, ada pesan nggak dari Bunda Ayu buat sahabat semuanya? Iya, untuk pesan bagi para sahabat media mistik ya, untuk mengamalkan surat Al-Fatihah, mahabah surat Al-Fatihah, silahkan ya, karena manfaatnya sangat luar biasa sekali. Yang terpenting pesan dari saya adalah yakin, mantap, dan istiqomah, begitu. Ya, pokoknya intinya seperti itu. Terus harus didampingi dengan guru spiritual juga Bunda ya? Kalau saran saya, tapi kembali lagi, kalau misalnya Anda mantap ya, kalau Anda tahu bahwa misalnya nih contoh, ingin mendapatkan jodoh idaman, atau contoh lagi mendapatkan rezeki. Kalau mendapatkan rezeki berarti kita dibarengi dengan sholat duha juga. Nah, mantapkan dengan itu, sholat duha, sholat hajat, ya, sholat tahajud, dan dengan memperbanyak pembacaan surat Al-Fatihah tadi sebanyak tadi 125 kali gitu setiap sholat gitu. Setelah berdoa. Iya, betul sekali. Nah, demikian pembahasan kita kali ini ya mengenai mahabah surat Al-Fatihah yang telah disampaikan oleh Bunda Ayu Puspita. Buat teman-teman juga yang mau kita akan membahas apa nih video selanjutnya, silahkan bisa komentar di video kali ini. Terus juga jangan lupa buat subscribe dan juga klik tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Media Mistik. Iya, jangan lupa subscribe ya. Iya, Bunda Ayu terima kasih ya atas pembahasannya kali ini. Iya, sama-sama, Mbak. Semoga kita ketemu lagi ya Bunda Ayu ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ayu, selamat siang Bunda Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.